Alhamdulillah wahidul qahhar al-azizul ghaffar muqaddiral aqdar musarrifal umur mukawwinal laili 'alan nahar tafsiratan lidawil qulubi wal absar wassalatu wassalamu ala rasulillah miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati pengurus DPD PKS, yang saya hormati Sahibul Bait sekaligus pengurus juga, yang saya hormati Kepala Desa Moingko Baru, ya, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh adat, dan hadirin wal hadirat masyarakat Moingko Baru yang dirahmati Allah. Alhamdulillah saya diberikan Allah kesehatan, Bapak Ibu diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga kita bisa bersama-sama bermusyawarah, bersama-sama sharing pendapat, bersama-sama saling saya menyerap aspirasi Bapak Ibu menerima oleh sore hari ini. Yang Allah berikan kita kesempatan, keafiatan, kita syukuri, ya. Insya Allah aktivitas kita dimanapun level kita berada, apapun posisi kita, diberikan kita umur yang berkah oleh Allah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi qudwah kita. Insya Allah kita ini menjadi umatnya yang betul-betul menjalankan syariatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti yang disampaikan tadi, ini masa reses, di mana anggota DPR itu pulang ke dapil, tapi bukan reuni, bukan berhura-hura, bukan tamasya, ya, bukan rekreasi, bekerja di dapilnya, pulang ke daerahnya menyerap aspirasi, harus tahu apa permasalahan yang ada di dapil. Apa permasalahan yang sedang dihadapi konstituennya, masyarakat di dapilnya. Pada reses pertama saya keliling 39 titik untuk mencari tahu apa masalahnya. Bentuk pertanggungjawaban saya tidak hanya kepada masyarakat, tidak hanya disampaikan kepada fraksi, tapi pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar kita tidak makan gaji buta. Ya, kita harus tahu apa menjadi keluh kesah masyarakat kita. Kali ini saya di 20 titik, ya, posok yang kedua kalinya ini. Ya, bagi saya semua prioritas, berapapun suara yang kita dapat, bentuk tanggung jawab kita harus tahu. Yang kedua, saya datang dengan oleh-oleh. Oleh-olehnya nggak kebungkus, ya. Tetapi oleh-olehnya kita menginginkan tujuan kita ini, ya, tujuan nasional kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu ibu-ibu sekalian, bapak menginginkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang berkualitas, yang bisa mengelola sumber daya alam kita yang begitu kaya. Jangan sampai anak-anak kita tidak pintar, akhirnya orang lain yang mengelola sumber daya alam kita. Nah, saya alhamdulillah berada di Komisi 10. Dari 7 yang terpilih, ya, hasil karya Bapak Ibu sekalian, ya, yang sudah menjalankan hak konstitusionalnya, memilih dan dipilih, ya, maka 7 perwakilan Sulawesi Tengah, salah satunya saya perempuan, menjadi wakil Bapak Ibu sekalian yang duduk di Senayan di Komisi 10.
bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Inilah oleh-oleh yang saya bawa, di mana setiap anggota komisi mendapatkan jatah beasiswa di luar dari pemerintah. Kita mendapat jatah khusus komisi. Nah, saya bersyukur ini saya bisa bawa, ini saya bisa sampaikan, ini saya bisa berikan. Jangan sampai ada ibu-ibu yang nangis karena anaknya tidak bisa sekolah. Jangan sampai ada anak-anak yang berprestasi, ya, yang kita harapkan bisa kembali ke daerah ini, bisa membangun desanya karena kepintarannya, gagal cita-citanya itu. Saya bersyukur berada di komisi itu. Saya ingin memperjuangkan hak-hak itu. Saya bawa beasiswa SD, SMP, SMA, SMK sebanyak 17.500. Ya. Tentu dibagi, ya. Tentu dibagi dari semua dapil. Khusus dapil Sulawesi Tengah itu 17.500. Dan ini setiap tahun akan meningkat. Untuk S1 sebanyak 450. Jadi bagi mereka yang berkeinginan melanjutkan, baik di Universitas Al-Khairah, baik di UNTAD, baik di IAIN, silahkan berurusan dengan DPD PKS. Saya di Komisi 10 bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif, di mana dan bawa oleh-oleh lagi untuk 10 program ekonomi kreatif yang insya Allah saya pastikan Porsok juga dapat 2 program ekonomi kreatif nantinya. Ya, nanti kita akan diskusi kepada DPD, ya, apa daerah ini jadi tahap uji coba kita atau daerah yang mana. Yang ketiga, bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional. Ya, nanti kita dorong agar masyarakat kita, agar anak-anak kita gemar membaca. Perlu adanya perpustakaan desa. Ya, kepala desa bisa mengusulkan itu kepada kami. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya banggakan, tentunya hari ini saya juga ingin belanja masalah. Bagaimana belanja masalah? Saya ingin mendengar apa yang menjadi keluh kesah Bapak Ibu untuk saya ambil, saya bawa dan saya perjuangkan di pusat nanti. Kelurahan Moiko Baru yang sedikit keluhan dari kita beberapa ibu-ibu masalah anak-anak pendidikan. Ya, kita di sini ada beberapa anak-anak yang belum terdaftar mendapat KIP begitu. Ya, sementara banyaknya juga yang putus sekolah tidak bisa lanjut ke itu kuliah begitu dengan bermasalah biaya. Kami merasa merasa sangat berterima kasih kepada ibu karena kita salah satu juga anak saya ya dari SD belum pernah juga mendapat ya kartu bantuan seperti itu. Jadi kita ada beberapa anak-anak di sini kita akan mendaftarkan untuk bisa mendapat bantuan seperti KIP Kartu Indonesia Pintar. Ya, makasih. Nama saya Ibu Nurmiati Pore, asal Moiko Baru. Yang ingin saya tanyakan bagi mahasiswa Unsimar, apakah bisa mendapatkan bantuan? Ya, terima kasih kalau memang bisa mendapat bantuan untuk mahasiswa Unsimar. Saya mempunyai kemenakan satu orang di Unsimar, jurusan pertanian semester 2, yang orang tuanya sudah meninggal dunia dan bukan pegawai, bukan Polri, bukan TNI, bukan PNS. Jadi orang tuanya petani tetapi sudah meninggal ayahnya dan tinggal ibunya yang pelihara dan termasuk anak yatim. Itu ada tinggal di rumah saya.
Bagaimana itu Pak? Mohon penjelasan kepada Bapak Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila dari Kelurahan Minggu Baru. Saya cuma ingin bertanya, persyaratan untuk mendapatkan beasiswa itu apa saja? Dan apakah bisa untuk mahasiswa yang baru masuk untuk ke depan? Untuk itu dan di Unsimar mengadakan untuk bidik misi. Dan persyaratan bidik misi sekarang katanya sudah memakai kartu KIP. Sementara mungkin di Kelurahan Minggu Baru ini banyak yang belum mendapatkan KIP itu. Biar SMA-nya juga. Karena persyaratan untuk beasiswa itu harus menggunakan kartu KIP. Jadi apakah bisa seandainya tidak ada kartu KIP, menggunakan kartu keterangan miskin dari kelurahan masing-masing. Dan kedua, untuk ekonomi kreatif kayaknya masyarakat Minggu Baru, apakah dia itu menggunakan pengajuan proposal atau bagaimana? Mungkin cuma itu. Terima kasih. Sama Ibu Nurmiati, ya, Mila sampai sana ya pertanyaannya ya. Syaratnya untuk yang baru masuk, dia harus mempersiapkan fotokopi KTP, KK, dan ijazah terakhir. Ya. Nanti insya Allah untuk KIP-nya, untuk kartunya itu insya Allah kita bisa koordinasi ya, nanti kita yang urus dengan dinas sosial ya, untuk anak-anak yang siap kuliah. Nah, untuk Unsimar kami belum membuka kerjasama, tapi besok pagi saya akan ke sana. Ya. Nah, kalau beliau bersedia, nanti nama-nama yang ibu udah masukkan nanti ke DPD, kita akan berikan kuotanya di sana. Karena kita sudah berikan kuota untuk Unisa, IAIN, UNTAD, STIE, dan memang saya baru akan memberikan kuotanya untuk UNTAD, untuk Unsimar setelah kita bertemu dulu. Jangan saya sudah menjanjikan sama ibu bisa, sementara di sana yang tidak bisa. Ya, insya Allah setelah saya koordinasi dengan rektornya besok bersama pengurus, mudah-mudahan peluang ini untuk poso ada, dan itu setiap tahun. Ya. Kemudian yang untuk itu yang akan masuk ya, yang untuk ongoing istilahnya yang semester 3 sampai semester 7. Nah, jadi kami punya data 225 untuk itu yang sedang berjalan. Nanti saya juga akan tanya, mungkin ada anak-anak ibu yang sementara kuliah di sana di Unsimar. Nanti kita akan tanya, atau kuliah di tempat lain di universitas yang kami sudah buka kerjasama, ibu bisa daftar juga. Tetapi itu ada syaratnya. Ya, itu syaratnya. Mereka yang akan mendapatkan beasiswa ongoing, beasiswa yang dari semester 3 ke 7, syaratnya IPK-nya 3,5. Ya. Karena itu ya ada syaratnya. Karena itu untuk anak-anak berprestasi. Kita memacu anak-anak kita agar semangatnya belajar lebih luar biasa. Sehingga dia balik ke daerahnya, dia yang membangun, dia yang memimpin daerahnya. Ya? Ya. Mungkin itu ibu-ibu. Nah, untuk ekonomi kreatif, itu ibu-ibu tidak perlu buat proposal. Karena kami Komisi 10 dapat 10 program. Bila kelompok, ya tentunya 10 kelompok yang saya dapat tidak semua di Poso. Ya kan? Kota Palu PKS dapat suara 23.000. Ya. Kemudian Parigi Motong PKS dapat suara 15.000. Sigi Donggala PKS dapat suara, ini bicara DPR RI. PKS dapat suara 13.000. Kemudian Donggala PKS dapat suara 12.000. Lumbanggai PKS dapat suara 9.800. Toli-toli kita dapat suara 7.800. Bicara Poso lagi, Poso kita dapat suara berapa Pak Amir? Suaranya Umi 5.000. 5.000. Tapi kan ada
caleg yang lain. Ya, dan ini akumulasi. Oh, akumulasi. 6.000 ya? Hampir 7.000. Hampir 7.000. Berarti kita akan berikan jatah juga untuk posok 2 program kegiatan. Ini harus adil. Iya. Kalau tidak adil nanti saya dituntut nanti. Ya, kan? 2 program, mungkin di sini 1, di tempat lain 1. Programnya seperti apa? Nanti saya datang bersama Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif, ya, menghadirkan ibu-ibu, bapak sebanyak 150 orang yang hadir. 75 akan kita cari yang sudah punya UMKM. 75 yang belum, sehingga bisa sharing, sehingga ibu-ibu bisa diberdayakan apa kira-kira yang cocok untuk poin-poin. Ya, pasti keinginan kita dan keinginan pemerintah kita ini lebih baik, dan keinginan kita semua. Masa kita stuck terus? Kita ingin hari ini lebih baik dari kemarin dalam sisi ibadah, dalam sisi ekonomi, dalam sisi pendidikan. Kita harus berkembang.